Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah ala izza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Ad-Doktor Kiai Haji Agus Priyanto Dima Idukum. Yang terhormat dan saya hormati para pejabat yang hadir, baik sipil, TNI maupun Polri, para sesepuh, pinesepuh, istimewanya keluarga paman saya, ini paman saya semua, termasuk yang terkecil ini Kiai Bisron, dokter ini, ada Kiai Amin, Kiai macam-macam, ini paman saya semua karena Mbah Mas Duki itu mbah saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang terhormat, pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah memperkenankan saya ikut hadir di dalam peresmian pembukaan pesantren Al-Furqan. Sebetulnya di sini ini jalan namanya jalan pesantren. Jalan ini yang membujur ke selatan ke utara ini jalan pesantren. Karena di sini ini dulu ada pesantren yang besar sekali yang diasuh oleh Kiai Mas'ud. Pertama oleh Kiai Mas'ud, kemudian semakin banyak santrinya, Kiai Mas'ud minta dukungan dari Sarang. Di Sarang ada Kiai Alim yang putranya alim semua. Kiai Harun mempunyai putra-putra yang kiai-kiai semua. Lalu satu diantaranya dibawa ke Rembang, coro bal-balane di Bon ke Rembang, yaitu Kiai Khalil bin Harun. Dan itu santrinya menyebar ke seluruh penjuru Indonesia ini. Jadi besar sekali. Jadi jadi makanya di sini ini pesantren. Dulu ini ya kota santri ya di sini. Kota santri. Kalau sawan kotane pengusaha, wong sugih-sugih. Leteh rakyat jelata. Kauman itu orang-orang yang suka ibadah ini. Sini pesantren besar kayak Mas'ud. Jadi belakangan ini karena modernisasi, jadi Mbah Duki itu lalu kemudian memodernisir pendidikan itu menjadi pendidikan formal yang ada kurikulumnya, ada silabusnya. Seperti kita ketahui, pesantren itu tidak pakai dulu itu kurikulum, silabus tidak ada. Jadi pesantren itu dulu, ini sebentar, saya sebelum cerita itu saya ingin cerita tentang dua istilah yang sering dikacaukan oleh kita itu, yaitu pendidikan dan pengajaran. Orang sering merancukan ini seolah-olah itu dua hal, tapi dianggap satu hal. Padahal pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah, pengajaran itu taklim. Jadi orang mengatakan oh, ini pendidikan umum, ini pendidikan agamanya 70% segala macam. Jadi dia mengacaukan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu taklim. Taklim itu hanya pemberian informasi. Anak didik dikasih informasi tentang Quran, dia tahu Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu bukan urusan pengajaran itu. Itu urusan pendidikan. Dulu pesantren itu lebih menitik beratkan kepada pesantren ketimbang pengajaran. Jika zaman kuno itu kiainya ngaji sambil ngantuk-ngantuk tidak masalah.
Karena yang penting pengamalan ilmu itu, bukan pemberian ilmu itu sendiri. Jadi dulu gurunya Mbah Mas Duki, Kiai Maksum Lasem, Mbah Maksum itu kalau ngajar saking lamanya ngajar kadang-kadang ngantuk. Allah ketiduran. Terus bangun diwilian. Terus dibiak mulai mulane gelis katam. Dilanjut. Karena itu nomor sekian. Yang penting adalah pengamalan ilmu. Jadi di pesantren-pesantren itu tidak dianggap ilmu kalau tidak diamalkan. Ilmu nggak diamalkan untuk apa? Ngerti Quran tapi perlakuannya tidak Qurani untuk apa? Ngerti nahwu sharaf tapi tidak untuk membaca kitab, tidak untuk bicara bahasa Arab, untuk apa? Dulu itu kalau saya mau cari kambing hitam itu Belanda. Saya itu mengkambing hitamkan Belanda. Belanda itu yang mengacaukan kita itu. Ada istilah umum dan agama itu londor. Bahwa benar bahwa itu nanti dokter ini yang ngomong ini, dokter saya dokter kaos. Ini kan yang dokter lain ini dokter sungguhan. Kalau dokter saya itu dokter kaos. Dokter kaos honoris kaos saya itu kan dokter kaos. Diteliti. Jadi Belanda, kalau menurut saya Belanda lah yang bikin itu. Jadi ilmu itu, pendidikan dibagi menjadi dua, umum dan agama. Maka apa yang terjadi? Kita terbelah. Ada orang yang ahli umum, ada yang ahli agama. Ini dewi. Nanti yang ahli umum ini yang bangun bangsa insinyur, Insinyur Amin Budiman, itu yang bangun. Dan kalau sudah jadi dibuka, yang dungo siapa? Yang dari pesantren lagi, ahli agama. Ini mbah sapa sing ngene. Ini belum ada ini, mungkin Kiai Bison nanti ini. Jadi gitu. Akhirnya ada yang ahli dunia, yang ada ahli akhirat. Akhirnya yang ahli akhirat diakali terus sebagai ahli dunia. Itu yang terjadi. Karena yang akhirat tidak ngerti dunia. Nah itu entah sampai sekarang masih terjadi apa enggak, wallahu alam itu. Saya tidak meneliti. Cuma saya tahunya itu ada dikotomi itu londo itu. Sehingga kita itu tidak menjadi manusia yang utuh. Terlepas dari akidahnya Iran itu, kiai-kiainya, ayatullah itu, dia tidak dibikin seperti kita. Ayatullah Khomeini itu bukan hanya ngerti wudu, ngerti sembahyang, ngerti fikih, tapi juga ngerti sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Kalau kiai sini kan enggak. Ngerti fikih, bahkan diciutkan lagi, ini kiai nahwu. Iki kiai fikih, iki kiai hadis, jadi lebih spesifik lagi. Ada lagi kiai mubalek. Jadi kiai mubalek hanya tablek tok lah, isane kok pidato tok. Itu tak pikir memang kambing hitamnya rondo. Coba kalau kita itu seperti Iran misalnya, bukan dari soal akidahnya tapi dari bagaimana menganggap ilmu itu, minimal seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengatakan bahwa ilmu itu hanya dua. Ilmu itu semuanya fardu, tolabul ilmi faridatun. Semua ilmu itu fardu, wajib. Cuma ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu ain itu wajib untuk perorangan. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain gugur. Seperti ilmu kedokteran, ilmunya Pak Agus ini, itu saya tidak perlu harus seperti beliau.
sudah ada beliau ya sudah cukup itu. Tapi ilmu yang fardu ain tentang bagaimana kita bersikap pada Allah Ta'ala segala macam itu masing-masing harus mempelajari. Cuma itu tidak dibikin umum dan agama. Saya teringat sebelum Allah yarham Kiai Mas Duki wafat, ngendiko saya dan keluarga saya mulai sejak dulu kalau hari raya, kalau dari makam selalu pertama kali di sini Mbah Duki. Ini karena beliau yang tersepuh di antara kami. Jadi jujukan silaturahmi pertama Mbah Duki. Kunjungan hari raya terakhir beliau ngendiko merasa bahwa wasiatnya Mbah Masud kepada beliau itu bukan hanya soal pendidikan secara umum, tapi secara khusus pesantren. Karena beliau mempunyai, nggak tahu ini Lek Bison ini memang dihentikan apa tidak, kok tiba-tiba juga membuka pesantren ini. Karena itu memang niatan dari Mbah Duki, ingin melanjutkan pesantrennya Mbah Masud. Artinya apa? Artinya itu, kalau pendidikan formal yang saya anggap itu cuma pengajaran sebetulnya, itu memang nggak lengkap. Kita banyak tahu, tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Agus, banyak orang pandai sekali, tapi pinter, tapi minteri orang. Karena yang dipenkan itu bocoran ini. Ya, ditekankan, yang ditekankan itu pengajaran, pengajaran. Yang penting pengajaran. Orang dikasih informasi sampai pinter era karuan, tapi tidak dididik. Jadi lalu banyak orang pintar yang tidak terdidik. Itu yang tadi diilustrasikan Dr. Agus tadi. Banyak orang pintar. Siapa yang tidak pintar? Nyolong kok nggak ketangkep. Sudah ketangkep nggak masuk penjara. Masuk penjara kok bisa keluyuran ke Singapura. Kalau tidak pintar nggak bisa. Makanya saya malah sering mengatakan lebih baik goblok daripada pinter tapi tidak terdidik. Orang goblok itu umpamanya merugikan orang itu terbatas. Dia kalau jadi maling itu gampang cekel-cekelan. Ini tanyakan Pak Polres ini. Belum dari rumah sudah membawa linggis. Bar masih bawa linggis itu apa? Tidak usah polisi. Satpam aja tahu. Tidak usah satpam, banser aja ngerti. Iki mesti ame-ame. Gusur rumah wong iki. Tapi kalau dia pintar, tidak perlu linggis, pulpen. Leker-kerek 10 miliar. Enggak ketangkep-tangkep. Sudah ketangkep, ngadilinya sulit. Sudah diadili, divonis, masukkan ke penjaranya sulit. Sudah masuk penjara, masih keluyuran. Ini nek orang pintar kalau itu. Mulanya lebih baik goblok daripada pintar tapi tidak berakhlak. Nah, makanya dulu itu pesantren menekankan pertama kali itu adalah akhlak. Jadi akhlak. Ngajarnya tidak pakai metode didaktik, tidak ada kurikulum, hasil habis. Itu tadi. Dulu saya masih menangi ketika mondok di Lirboyo itu nulisnya di bangkunya itu gegere konco. Jadi kene konco gegere kanggo nulis aku. Gegerku dienggo nulis guriku gitu. Jadi nek ana sing ngantuk, bleret-bleret tulisannya. Itu sekarang sudah tidak ada. Ketika pondok pesantren itu dikritik terus menerus tentang soal didaktik ini, lalu wah
ditata betul. Pondok pesantren sekarang mempunyai madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang bagus, rapi. Akhirnya kiainya kepet-kepet aja, semuanya sudah ada direkturnya, kepala sekolahnya, kiainya tinggal apa namanya jadi tim sukses sebenarnya. Kan nggak ada gawean, sudah dirapikan semua. Jadi sebetulnya ini hal dua yang sekali lagi saya mengkambing hitamkan Belanda. Sebetulnya satu hal, tapi dijadikan dua oleh Belanda. Mestinya kiai itu tidak hanya ngerti soal wudu, soal sembahyang, soal fikih, soal hadis, soal Quran, tapi juga sosial budaya. Nah, sekarang ini ada kiai kayak saya ini baca puisi beker. Kiai kok baca puisi? Saya itu di Semarang itu disuruh anak-anak muda itu nanti kiai baca puisi. Wah, itu kiai-kiai yang tua itu dengar itu terus saya diparani, ampun kiai, ini kiai kok maca puisi ini sepundi. Jenengan ini lan Rais Suriah wilayah, maca puisi ini kok sepundi. Lah niki lare-lare nem niku manging gelakno nek kula mboten, kula pun nyanggupi lare-lare nem. Main nek gelo sepundi. Mun cara wong tua anu kan gitu. Mana cah nem-nem serahna kula mari kula sing anu ngandani, ampun ngoten. Ngaten mawon. Kula tak inggih sampean inggih jejer kula. Mangke kula tak munggah. Nek kula maca puisi, sampean gak setuju, sampean terus ngadeg wangsul ngoten mawon. Kula mudhun mangke. Ngaten mawon. Setuju ya. Yang baik linggih jejer gubernur, kula di tengah-tengah pidato maca puisi. Orang ngadeg-ngadeg tak delok iki. Ya tak tutupno maca puisi. Oh, jadi orang itu nggak ngerti. Itu setiap malam Jumat dulu itu di pesantren-pesantren itu dibacakan puisi. Minimal puisinya Al-Bazanji, puisinya Al-Busiri. Tapi karena nggak tahu itu puisi. Ketika saya baca puisi itu di Semarang, ono gubernur barang. Saya bilang sama gubernur itu, nama hadirin lah, Pak Gub, baca puisi ini merupakan tradisi pesantren. Saya bilang gitu. Untuk kaget itu kiai ini. Hampir setiap malam Jumat di kebanyakan pesantren selalu baca puisi-puisi. Puisinya Syekh Ja'far Al-Bazanji, Syekh Al-Busiri dan tapi hari ini saya mau baca puisi bikinan saya sendiri. Terus saya baru baca puisi. Turun itu kiainya tadi, saya ini kudu dakwah. Jadi orang itu belum tahu tapi sudah memutuskan sesuatu. Karena terbiasa di sini sudah ada apa ya namanya tipologi kiai itu harus begini, harus sing diulang ya bangsa peke, bangsa apa. Saya pernah mulang santri saya itu, santri-santriku dewe. Tak ulang-ulang apa namanya bukunya Goris Keraf itu tentang gramatika bahasa Indonesia. Moco itu, jadi posonan tidak moco kitab nawu sorab tapi moco gramatika itu. Saya bilang ini mubtada ini kalau cara Indonesianya ini. Khobar itu nek cara Indonesianya ini cara Arabe khobar. Iki cara Arabe tamyiz. Itu ada semua di bukunya Goris Keraf itu sama persis dengan buku bangsa Jurumian barang itu. Cuma ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Ketika saya diwawancarai sama Mimbar Ulama itu terbitannya Majelis Ulama Pusat.
Bagaimana pendapatnya Gus Mus tentang pendidikan dan pengajaran umum di pesantren? Saya tanya lah, yang sampean maksudkan umum itu apa? Yang sampean maksudkan agama itu apa? Ya umum. Nahwu sorof itu umum apa agama? Dia bingung. Nahwu sorof itu umum apa agama? Kalau dia bilang agama, wong ini gramatika. Nah, dia rupanya malah jengkel ibu. Pak Gus Mus, ini yang wartawan saya apa panjenengan? Jenengan yang tanya-tanya terus. Karena pertanyaan sampean ini nggak jelas. Di pesantren itu pendidikan itu semuanya. Kalau sampean bilang umum, di sana ada nahwu sorof, fikih itu juga umum. Sing agama apa? Saya tanya, malah aku dilolokno. Yang wartawan saya kok sampean yang tanya terus. Jadi ini yang penting dulu itu pesantren itu yang dipenkan, yang ditekankan itu adalah pengamalan ilmu. Pendidikan tarbiyah. Kiai mengawasi betul santri-santrinya. Jadi ini bukan metode pengajaran, bukan. Pendidikan pesantren itu ya pendidikan tarbiyah, bukan taklim. Kalau taklimnya, kalau menurut saya memang yang sudah dijalankan di sekolah-sekolah formal itu sudah bagus. Yang ideal itu dicampur dengan pendidikan pesantren. Pendidikannya dari pesantren, pengajarannya diambilkan dari metode-metode yang sudah baik ini. Itu menurut saya yang paling ideal. Jadi tidak usah diambil satu, dipilih itu enggak. Kenapa kalau bisa dua-duanya harus dipilih satu? Kita itu sukanya milih itu, enggak mau rodok rekoso sithik dua-duanya gitu. Jadi ya kalau sekarang Al-Furqan menjadi pesantren itu maksudnya ya dengan pengamalannya sekalian. Dr. Bisron itu ya, yang kemarin menangani sekolahan, sekarang Kiai Bisron menangani tarbiyahnya, pendidikan. Jadi kalau disebutkan hanya dipasang nama peresmian pondok pesantren, terus ono tabire ditarik barang ono kuwi. Itu hanya peresmian secara seremonial. Yang penting kiainya harus ada di situ. Pesantren itu harus ada kiainya. Dulu ada yang namanya almarhum kawan saya, seorang budayawan terkenal di Indonesia, Abdul Haji WM, itu datang ke rumah minta konsultasi, dia akan mendirikan pondok pesantren budaya. Pertama saya tanya, apa sampean kira pesantren-pesantren yang ada itu tidak berbudaya bagaimana? Kok sampean bikin pesantren budaya? Enggak, maksud saya itu nanti diajarkan seni anu segala macam itu. Terus nanti kiainya siapa? Sudah nanti kita gilir kawan-kawan itu. Oh enggak bisa. Sudah enggak bisa. Sampean harus tunjuk dulu kiainya siapa. Pesantren tanpa kiai bukan pesantren. Betul sampai sekarang. Sampai dia meninggal enggak jadi itu pondok pesantren budaya. Itu harus ada kiainya. Kiainya itu ngajar atau tidak ngajar ada di situ. Itu santri ayem di situ. Kiainya ning dalem ngerokok tok. Itu sayem santri ini. Mergo ono kiyaine. Nah, tapi kalau enggak pondok, enggak ada kiainya ya pondok boro. Itu Stasiun Rembang itu ada pondok boro.
nggo nginep bakul-bakul itu. Ada kiainya. Nanti tunjukkan Kiai Bison. Nunggu nih. Syukur mulang, ya, kayak kitab-kitab pesantren. Ya, enggak usah gede-gede lah, Jurumiyah, takrib. Nanti mundak-mundake nek santrine tambah mundak sing gede-gede diunggahno kitab itu. Pelan-pelan, tapi harus ada. Kiai harus nunggoni itu harus ada. Kalau mau jalan pesantren itu. Oh, enggak. Itu contohnya pesantren budayanya Abdul Hadi WM sampai sekarang enggak berdiri. Karena dia sulit cari kiainya. Dia sendiri tidak mau. Dia mau bikin tapi dia sendiri tidak mau jadi kiainya. Aneh sekali. Bisa tidak begitu. Jangan bikin tok tapi tidak mau nangan ya. Jadi bikin tunggoni kasih. Kalau pesantren itu kurikulumnya gampang tok. Itu kurikulumnya pesantren. Biasanya pengajiannya ya habis sholat gitu aja. Habis sholat subuh apa, habis duha apa, habis duhur apa, habis asar apa, habis maghrib apa, habis isya apa, begitu tok. Kan enak itu. Jadi alhamdulillah ini kita bersama-sama ya, bagaimanapun juga kita dukunglah nanti Kiai ya Al-Furqan ini. Nanti kalau Lek Bisron kok rada oleng itu nggak pati ngopeni ya, kita ingatkan lho, pondokmu mbok resmekno ramene ngono ya. Mbok tinggal bisnis barang itu kalau ada. Jadi kita dukung adanya ini karena ini sebetulnya menurut Mbah Duki yang saya dengar dengan telinga saya sendiri, aku itu nek durung pesantren rumah sakit kok durung ngelaksanakno wasiate. Dulu selama ini dimaknani nerusno pendidikan. Kalau pendidikan bisa macam-macam. Tapi belakangan tak kira isi saya pikiran saya, Mbah Duki iki mesti bar mimpi ketemu Mbah Mas'ud. Endi kok gak ngadeg pesantren endi? Mungkin itu ya perkiraan saya. Kok tiba-tiba saja Mbah Duki ngendika gitu. Aku kok rumah saku nek durung pesantren, rumah aku kok durung nglaksanakno wasiate. Alhamdulillah ini sekarang putra-putranya Mbah Duki, paman-paman saya ini udah mau mendirikan pesantren, berarti ini termasuk birrul walidain, termasuk di samping niatan-niatan mulia lainnya yang utama ini adalah birrul walidain, karena ini keinginan daripada orang tua. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.